Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk menjawab soal UAS Manajemen Pemasaran Internasional. Perkenalkan, nama saya Petrus Siswono, NIM 17104165110, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Baik, soal yang pertama. Sebutkan dan jelaskan alasan-alasan mengapa pasar internasional menjadi penting. Jawabannya, mengapa pasar internasional menjadi penting yaitu untuk memenuhi kebutuhan di suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut. Namun kebutuhannya terdapat di negara lain. Sebagai contoh, negara Indonesia membutuhkan produk mesin. Namun produk tersebut hanya tersedia di Jepang. Maka Indonesia dan Jepang bisa melakukan perdagangan internasional. Selain untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak ada di negaranya, perdagangan internasional memiliki beberapa tujuan lain seperti A. Memperluas pasar atau wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. B. Meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. C. Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang dan menyerap banyak tenaga kerja. Dan D. Melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. E. Mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir, terampil, dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Baik, lanjut soal nomor 2. Jelaskan oleh saudara tentang periklanan global. Jawabannya, periklanan internasional atau global mengacu pada iklan yang dilakukan di beberapa negara di seluruh dunia. Periklanan internasional yang efektif memerlukan pengetahuan budaya khusus yang menganggap perbedaan antara khalayak sasaran di berbagai negara. Periklanan internasional dianggap tidak hanya proses komunikasi, tetapi aktivitas bisnis, industri, dan refleksi dari masyarakat secara keseluruhan. Periklanan internasional juga dapat dianggap sebagai praktek bisnis dunia. Sebuah perusahaan periklanan mencoba untuk mempengaruhi khalayak di negara-negara lain tentang dirinya sendiri dan produk dan layanan. Biro iklan memutuskan apakah akan membuat kampanye global atau regional yang mampu membangun citra global tentang suatu produk atau jasa. Agen menciptakan iklan dan menempatkan mereka di media yang di seluruh dunia. Lanjut, soal nomor 3. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan program-program promosi di pasar asing. Jelaskan jawaban saudara. Jawabannya, faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan program promosi di pasar asing antara lain: 1. Sebelum berencana untuk memasarkan produk ke luar negeri, pastikan produk yang akan dikirim adalah produk yang benar-benar berkualitas. 2. Membuat website dengan menggunakan Search Engine Optimization atau SEO. 3. Memanfaatkan iklan menggunakan fitur iklan Google AdWords untuk mempercepat proses promosi. Dan 4. Menggunakan Facebook Ads yang memudahkan pebisnis dalam membidik target secara detail. Bukan hanya detail sampai suatu atau kota tujuan saja, namun juga dapat mendeskripsikan secara demokrasi, profesi, dan perilaku yang bisa kita atur dalam iklan kita. 5. Menjual produk melalui marketplace seperti Alibaba. Kemudian mencari pembeli ke luar negeri, salah satunya dengan 1. Menggali pengetahuan tentang pasar yang akan dituju atau market intelligence. Salah satunya cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan survei pasar untuk mendapatkan data mengenai kondisi pasar, produk sejenis di pasaran, harga kompetitor, mutu barang, dan lainnya. Yang kedua, memperhatikan kualitas produk dan memastikan bahwa produk telah memenuhi standarisasi internasional sebelum melakukan ekspor. Standarisasi internasional dapat menjadi cara untuk menyesuaikan produk yang akan dijual dengan kondisi negara yang hendak dituju. Yang ketiga, mencari tahu database dari Badan Pengembangan Ekspor Nasional atau BPEN yang merupakan lembaga pengelola ekspor yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan pembinaan tentang pengembangan ekspor. Yang keempat,
Mencari tahu database dari kedutaan besar negara asing di Indonesia yang biasanya memiliki perwakilan asing yang dapat membangun para pebisnis dalam menemukan dengan tepat siapa saja orang yang harus dihubungi untuk melakukan kegiatan ekspor. Baik, lanjut soal nomor 4, yaitu apa yang dimaksud dengan strategi promosi internasional? Jawabannya, strategi promosi internasional yaitu strategi kombinasi antara produk dan promosi internasional. 1. Perluasan langsung, 2. Adaptasi komunikasi, 3. Adaptasi produk, 4. Adaptasi majemuk, 5. Invensi produk harga, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga internasional. 1. Pengaruh pemerintah, 2. Perbedaan nilai mata uang asing, 3. Tambahan biaya yang tidak dapat dihindari atau pajak asuransi dan sebagainya. Lanjut soal nomor 5. Dalam pelaksanaan promosi internasional terdapat kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaannya. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga internasional. 1. Pengaruh pemerintah. Yang kedua, perbedaan nilai atau mata uang asing. Yang ketiga, tambahan biaya yang tidak dapat dihindari atau pajak asuransi dan sebagainya. Kendala yang sering terjadi dalam pemasaran internasional yaitu yang pertama, masalah kepercayaan. Tidak bisa dipungkiri akibat ulah para oknum tertentu. Transaksi online saat ini mendapat stigma negatif di mata sebagian konsumen, terutama orang-orang yang pernah menjadi korban penipuan secara online. Memang banyak pencuri yang telah mengadopsi sistem online untuk menggeruk keuntungan di atas penderitaan orang lain. Entah itu melalui pencurian rekening online, penipuan kualitas produk, atau bahkan investasi bodong online. Yang kedua, masalah jarak. Memang jarak geografis bukanlah suatu masalah untuk mempromosikan suatu produk. Bahkan seorang di pelosok Afrika bisa menjangkau produk dari negara Asia. Permasalahannya bukan terletak pada mekanisme promosi, melainkan pada mekanisme pengiriman. Jika Anda menjual produk secara fisik, bukankah barang tersebut harus dikirim langsung ke negara konsumen? Disinilah timbul sebagai persoalan, termaksud kerusakan, kecelakaan, kehilangan, dan sebagainya. Yang ketiga, masalah kualitas. Bayangkan ketika Anda berburu produk garment di toko fashion online. Gambar-gambar yang disajikan begitu atraktif, bahkan pakaian bisa akan terlihat indah saat dipajang dan dengan patung dan difoto dari angle yang tepat. Masalahnya, apakah Anda bisa meraba produk yang akan dibeli? Tentunya tidak. Sekalipun Anda bisa mendapat informasi tentang bahan pembuatannya, Anda tidak bisa memastikan apakah bahannya sesuai keinginan Anda atau tidak. Lanjut soal nomor 6. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah strategi memasuki pasar internasional. Jawabannya, leasing perusahaan. Melakukan suatu, yang pertama, leasing perusahaan. Melakukan suatu kesepakatan atau agreement dengan suatu pemegang lisensi di pasar luar negeri. Untuk fee dan royalti, pemegang lisensi membeli hak untuk menggunakan proses manufacturing perusahaan, merek dagang, paten rahasia dagang, atau item nilai. Yang kedua, kontrak manufacturing. Pilihan ini ialah kontrak manufacturing. Perusahaan mengikuti kontrak dengan pabrik-pabrikan di luar negeri untuk memproduksi barang-barang atau menyediakan jasa-jasanya. Yang ketiga, manajemen consulting. Perjanjian atau kontrak manajemen ialah suatu metode yang berisiko rendah untuk memasuki atau mendapatkan pasar di luar negeri, dan cara ini menghasilkan pemasukan mulai sejak awal. Yang keempat, joint ownership. Joint ownership partners terdiri dari suatu perusahaan yang menggabungkan kekuatan-kekuatan dengan investor-investor asing yang menciptakan suatu bisnis lokal, di mana mereka bersama-sama menyatukan kepemilikan dan pengendalian. Yang kelima, direct investment. Keterlibatan terbesar di pasar luar negeri ialah melalui investasi langsung, perkembangan perikatan, atau assembly, atau fasilitas-fasilitas berbasis luar negeri. Yang keenam, program-program pemasaran internasional. Program pemasaran internasional yang meliputi produk promosi, harga, distribusi internasional produk internasional, faktor-faktor penentu
Tingkat adaptasi produk internasional. 1. Karakteristik wilayah lokal, negara atau regional, peraturan pemerintah, hambatan non-aktif, karakter konsumen, harapan dan preferensi. Pola pembelian, kultur, potensi ekonomi pemakai, tahap pertumbuhan ekonomi, persaingan, iklim, dan geografi. Baik, lanjut soal nomor 7. Kemajuan dan juga keterlambatan produktivitas nasional di suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara masing-masing. Weberstock membedakan 5 tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebutkan dan jelaskan kelima tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. Jawabannya, tahap yang pertama, tahap masyarakat tradisional. Menurut Restock, masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang fungsi produksinya masih terbatas. Hal tersebut ditandai dengan cara produksi yang masih primitif dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional atau adat istiadat. Tahap kedua, tahap masyarakat untuk lepas landas. Tahap ini merupakan tahap transisi, di mana masyarakat mulai untuk mempersiapkan diri agar mencapai pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kekuatan sendiri. Suatu hal yang perlu diingat, yaitu pertumbuhan ekonomi hanya akan tercapai apabila diikuti oleh perubahan-perubahan lain dalam masyarakat. Tahap ketiga, tahap tinggal landas. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi mulai terjadi. Sebuah pertumbuhan ekonomi harus terlihat dengan adanya suatu perubahan drastis dalam masyarakat. Contohnya adalah adanya resolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, serta terbukanya pasar-pasar baru. Tahap yang keempat, tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan adalah tahap di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan berbagai teknologi modern pada hampir seluruh sektor kegiatan produksi. Tahap yang kelima, tahap konsumsi tinggi, merupakan tahap terakhir dari teori pertumbuhan ekonomi Weberstock. Pada tahap ini masyarakat telah berkembang secara mandiri. Selain itu, masyarakat juga menekankan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan konsumsi kesejahteraan, bukan lagi masalah produksi. Lanjut soal nomor 8. Sistem perdagangan internasional tidak sama perbedaan. Ini dapat dipertimbangkan oleh beberapa hal. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, kategori sistem harga internasional. 1. Harga ekspor dapat berorientasi atas biaya atau harga standar dunia dan harga majemuk, maupun permintaan atau harga perbedaan pasar. Yang kedua, harga pasar asing. Harga di pasar internasional individu dipengaruhi oleh tujuan perusahaan, biaya perilaku pelanggan, kondisi pasar, struktur pasar, serta hambatan lingkungan. Ketiga, harga transfer adalah harga yang ditetapkan antar cabang milik perusahaan. Kemungkinan harga transfer adalah transfer pada biaya langsung, transfer pada biaya langsung dan tambahan pengeluaran lain, transfer pada harga pasar tujuan, dan transfer pada arm's length price, atau harga di mana pihak lain mampu melakukan transaksi yang sama. Umumnya perdagangan diregulasikan melalui perjanjian bilateral antara dua negara selama berabad-abad di bawah kepercayaan dalam merkantilisme. Kebudayaan negara memiliki tarif tinggi dan banyak pembatasan dalam perdagangan internasional, seperti pembatasan dagang oleh Inggris pada Belanda di tahun 1663 dan 1696, yang dikenal dengan aturan bebas navigasi. Selanjutnya, setelah Inggris mulai menerapkan aturan perdagangan bebas, lahirlah perjanjian mengenai perdagangan bebas internasional modern. Ini kemudian dikenal sebagai Traktor Kefir. Adanya perjanjian ini mengusahakan penilaian dan tarif untuk beberapa kondisi yang diekspor oleh Prancis ke Inggris, seperti batu bara dan besi, serta komoditi ekspor dari Inggris seperti produk-produk olahan industri. Pasca Perang Dunia Pertama, beberapa aturan bilateral diterapkan oleh menanggulangi dampak depresi besar, seperti sistem Bretton Woods. Sejak Perang Dunia Kedua, perjanjian bilateral konvensi seperti GATT dan WTO.
memberikan usaha untuk membuat regulasi global dalam perdagangan internasional. Kesepakatan perdagangan tersebut kadang-kadang berujung pada proses dan ketidakpuasan dengan klaim dari perdagangan yang tidak adil, yang tidak menguntungkan secara mutual. Baik, lanjut soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan sasaran pasar internasional? Dan jelaskan proses penetapan pasar internasional. Sasaran pasar internasional yaitu proses penetapan pasar sasaran, pada dasarnya berusaha mengembangkan pasar-pasar negara potensi dan memilih sejumlah negara atau segmen pasar yang dikehendaki. Proses penetapan pasar sasaran internasional secara umum, segmentasi pasar internasional adalah berdasarkan aspek geografis atau nasional, regional maupun global. Kelompok pasar Eropa yaitu EFTA, Comecon. Kelompok pasar Timur Tengah OPEC, Arab Communication Market. Kelompok pasar Asia Jepang, Cina, ASEAN, AFTA. Kelompok pasar Amerika Utara US, Kanada, NAFTA. Kelompok pasar Amerika Latin ANCOM, CAM, CARICOM, LAILA. Kelompok pasar Afrika ECOWAS, CAO, CUEA, AMEU, EAQ. Baik, lanjut soal nomor 10. Sebutkan dan jelaskan strategi memasuki pasar internasional. Strategi memasuki pasar internasional, pilihan strategi yang dapat dipilih untuk memasuki pasar internasional adalah ekspor adalah proses transportasi barang atau kondisi dari suatu negara ke negara lain. Joint venturing, metode kedua memasuki pasar luar negeri adalah joint venturing. Bergabung dengan perusahaan-perusahaan asing untuk memproduksi atau memasarkan produk-produk atau jasa. Ada 4 tipe joint ventures: licensing, contract manufacturing, management contracting, and joint ownership. Baik, sekian jawaban UAS Manajemen Pemasaran Internasional. Saya ucapkan terima kasih.